Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya Cici mau minta maaf dulu nih, seharusnya rencananya sih hari ini itu kita bisa ketemu di gereja ya, sharing onsite. Tapi, Tuhan berkata lain, Cici harus tetap stay di rumah karena kebetulan seperti yang kalian bisa lihat di CLK sekarang ini, akhirnya setelah bertahan hampir 2,5 tahun ya, benteng Takeshi-nya dibobol juga sama COVID-19. Jadi Cici ini sekarang memang lagi isoman di rumah, jadi nggak bisa kemana-mana dulu, soalnya Cici positif COVID-19 gitu. Dari minggu, dari hampir seminggu yang lalu. Jadi ya apa namanya, save-nya sih di rumah dulu gitu. Oke. Nanti kalau Cici udah sehat pasti Cici onsite nanti ke kalian bawain sharing yang seru-seru ya. Kita sekarang online dulu ya, nggak apa-apa ya. Terus tadinya mau live, tapi terus Cici inget juga dikasih inget sama Katia kalau kebaktian umum ternyata live streaming juga gitu ya. Bisa tabrakan, jadi Cici bikin video aja. Nanti Cici langsung upload di YouTube, oke? Sekarang kita berdoa dulu yuk teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua di sini Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong campur tangan untuk setiap kami, siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan sharing dan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya, amin. Kalau nanti di tengah-tengah Cici ada sedikit nggak apa-apa ya. Nggak akan sampai kok ke sana si virusnya. Kita mulai yuk. Di bulan ini temanya untuk youth itu adalah bebas. Bebas apa nih, Ci? Bebas bersyarat. Temanya tuh bebas ya, teman-teman. Dan Cici mau minta maaf juga, mungkin Cici nggak secerewet biasanya ya. Agak ngap soalnya. Ya, maaf ya. Kita mulai ya, teman-teman. Apa sih bebas itu? Apa sih kehendak bebas yang dipunyain sama manusia itu? Nah, kalau kehendak bebas itu didefinisikan sebagai Tuhan memberikan manusia kesempatan untuk membuat pilihan yang betul-betul mempengaruhi nasib mereka nanti gitu ya. Maka ya, memang betul manusia itu betul-betul punya kehendak yang bebas. Jadi istilahnya gini ya, kayak apa namanya, kita tuh selalu diberikan pilihan gitu sama Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah kasih cuma kayak jawaban lu ini aja deh gitu. Ya mungkin bisa gitu ya, tiba-tiba ada beberapa kali seperti itu, tapi lebih seringnya adalah Tuhan kasih pilihan. Nih mau yang mana? Jadi kayak seorang bapak yang ngasih anaknya minta snack gitu ya, pengen cemilan gitu. Nah si bapak yang baik ini memberikan pilihan gitu buat anak-anaknya. Nih lu mau yang mana nih? Lu mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Lu mau permen, mau chips, hampir nyebutin merek. Mau permen, mau makanan ringan, ya, terus atau coklat gitu ya. Pasti Tuhan tuh kasih pilihan, istilahnya kayak gitu. Sama seperti tokoh-tokoh di Alkitab yang kita tahu dari kamu waktu di sekolah minggu lah ya. Dari perjanjian lama aja, dari ujungnya Adam dan Hawa. Dari mereka aja udah ada pilihan antara mau ambil buah sama mau enggak, ya bener nggak sih? Ada pilihan semuanya. Terus sama seperti kita juga pasti diperhadapkan kepada banyak pilihan di dalam hidup kita. Dari pilihan yang kecil sampai pilihan yang besar. Dari lu bangun tidur, lu mau bangun apa enggak aja tuh udah pilihan toh. Terus udah bangun tidur, lu beresin apa enggak ranjang lu, itu pilihan juga toh. Bener. Dari kalian beranjak nih, mau makan pagi, mau makan makanan si mama, atau mau masak sendiri, itu juga pilihan. Jadi kita tuh selalu dari kita melek bangun tidur, kita tuh diperhadapkan sama pilihan yang sangat banyak. Dan kita punya kehendak bebas untuk memilih. Setuju ya? Dari Adam dan Hawa kita tarik lagi deh. Tarik lagi. Masih di perjanjian lama juga. Apa namanya? Yang kalian pasti hafal juga ceritanya gitu ya. Orang-orang Israel keluar dari Mesir, itu pun merupakan pilihan. Mau ikut
bergerak keluar atau enggak, itu pun merupakan pilihan buat mereka. Oke. Testing. Nah, sama seperti kita juga merupakan setiap individu yang punya banyak pilihan dan kita punya kehendak bebas untuk memilih. Kita bukan hidup di perjanjian lama yang kalau pilihannya salah tuh langsung disambar geledek gitu ya. Benar-benar punya banyak pilihan. Kita nggak punya, kita bukan hidup di perjanjian lama tadi Cici bilang, nggak langsung terus disambar geledek atau gimana, tapi dari dulu sampai sekarang pilihan yang kita ambil, kita punya kehendak bebas untuk memilih, pilihan yang kita ambil itu akan ada konsekuensinya. Mau pilihan misalnya nih, pilihannya A, B, C ya. Mau kamu pilih A, mau kamu pilih B, mau kamu pilih C, itu tiga-tiganya ada konsekuensinya. Sama seperti kamu tidak memilih sama sekali. Jadi mau kamu pilih A, mau kamu pilih B, mau kamu pilih C, itu semuanya tiga-tiganya ada konsekuensinya. Dan juga di saat kamu memutuskan untuk tidak memilih sama sekali, itu juga ada konsekuensinya. Jadi gini, Tuhan kasih pilihan A, B, C. Kamu punya kehendak bebas untuk memilih. Kamu juga punya kehendak bebas. Kamu juga bebas untuk memilih, untuk tidak memilih. Nggak milih tiga-tiganya. Bisa dong. Kan keputusan ada di tangan kamu, bener nggak? Bisa dong, bisa. Tapi ada konsekuensinya nggak sih kalau gue nggak milih? Ada. Jadi jangan mau ini terus ya. Istilahnya, gue mau aman-aman aja sih, gue mau main aman deh, Ci. Gue nggak akan milih sama sekali deh biar gue nggak salah. Jangan salah. Kamu nggak milih pun itu akan ada konsekuensinya pasti yang harus kamu ambil. Yang harus kamu pertanggungjawabkan lah istilahnya gitu ya. Nah, dalam Roma, kamu nanti baca sendiri ya, Roma tuh emang bagus banget kata-katanya. Cici paling suka banget kitab Roma tuh. Banyak membicarakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi Roma tuh bener-bener kayak, kalau buat Cici ya, kayak terms and condition kitab Roma tuh. Banyak sekali aturan yang sangat jelas terpampang nyata di situ. Kayak Cici suka banget sama Roma. Jadi nggak ada yang diperindah gimana bahasanya, jadi bingung, jadi bulet gitu kan ya. Jadi aduh ini maksudnya gimana sih gitu. Roma tuh jelas sekali. Jadi di kitab Roma itu banyak sekali firman Tuhan yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka yang berada di luar keselamatan, sekali lagi, mereka yang berada di luar keselamatan itu tidak dapat berdalih. Jadi secara lebih mudah dicernanya adalah mereka yang berada di luar keselamatan itu tidak dapat mengeluarkan alasan-alasan apapun. Lu nggak bisa pakai alasan apapun ketika lu ada di luar keselamatan. Terutama untuk mengenai penolakan terhadap wahyu umum, di mana Tuhan sudah memperlihatkan keberadaannya melalui ciptaannya dan juga sisi alam ini. Nanti kamu bisa baca di Roma 1 ayat 20 Roma 1 ayat 20 sampai 21, nanti kamu lihat sendiri ya, baca sendiri ya. Nah, jadi dalam memiliki kehendak yang bebas ini harus bagaimana? Kita harus ngambil langkah yang seperti apa? Ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah kalian setiap pribadi kita ini diminta untuk memilih untuk percaya. Maksudnya apa, Ci? Ketika kamu sudah mengambil keputusan, ketika kamu sudah secara bebas kamu sudah memilih sesuatu gitu ya, kamu diminta untuk percaya akan pilihan kamu itu. Ya lu udah ambil pilihan, ya lu percaya sama pilihan lu itu. Kenapa lu bisa dibilang seperti itu? Karena ada tuntunannya sebelumnya, teman-teman. Ya dong, bener dong. Seperti yang Cici tadi bilang, kalau kamu di luar keselamatan, kamu tidak bisa alasan, oh memang Tuhan menyuruh saya ke sini, Ci. Padahal sebenarnya yang dibisikin, yang kamu terima bisikan itu tuh bisikannya beneran bisikan Tuhan loh, bisikan yang lain gitu loh, ya kan? Terus yang kedua, Alkitab itu diberikan buat kita supaya Alkitab itu bisa menjadi pedoman bagi keselamatan. Sekali lagi, yang tadi Cici bilang, di kitab Roma itu bilang, setiap orang yang ada di luar keselamatan, dia nggak bisa pakai alasan lagi nih. Tidak bisa berdalih.
Di sini dikatakan bahwa Alkitab diberikan supaya Alkitab itu menyediakan bisa menjadi pedoman untuk keselamatan kita. Jadi jelas dong, udah dikasih pedoman, harusnya lu bisa tahu yang mana yang harusnya gue pilih, yang mana yang harusnya gue kagak pilih. Bener nggak? Kalau kalian nggak dikasih buku pedoman, istilahnya kalian ulangan tapi nggak dikasih bahan, kan bingung ya. Nanti yang mau keluar apa ya? Terus gue harus belajar apa ya? Bener nggak sih? Besok ulangan ya, bahannya apa bu? Ya suka-suka saya lah, kalian tebak-tebak aja sendiri. Tuhan kita nggak kayak gitu teman-teman. Tuhan kita kasih pedomannya. Nih buku bak Alkitab. Kalian cari di situ, aturan-aturannya dibaca. Istilahnya ya, kayak orang beli barang, ini loh ada petunjuk pemakaiannya. Kalian beli obat nih, Cici beli obat. Ada petunjuk pemakaiannya harus gimana dan harus apa aja yang dimakan supaya kamu sembuh. Kalian sudah dapat nih, kita sudah dapat pedomannya, tinggal pakai aja gitu loh. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus itu juga menetapkan bahwa memilih untuk taat itu sebetulnya adalah tanda kasih kita sama Tuhan. Jadi jangan mikir kalau oh harus taat ya karena kita takut sih sama Tuhan, karena kita menjunjung tinggi Tuhan Yesus. Ya memang betul Tuhan, betul teman-teman. Tapi Tuhan Yesus lebih pengennya apa? Kita taat itu karena itu adalah tanda kasih kita sama Tuhan Yesus. Ini tanda syukur kita sama Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagahnya kita bisa taat sama Tuhan Yesus, tapi karena kita sayang sama Tuhan, kita mau taat sama Tuhan. Kita buka Yohanes 14 ayat 21. Bentar ya, Cici buka dulu Yohanes 14 ayat 21. Benar kan tadi? Oke. Cici bacain ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Baca lagi nanti di rumah ya. Jadi teman-teman, menjadi kehendak Tuhan ya, ini sudah menjadi kita punya kehendak bebas. Tuhan Yesus juga pasti punya kehendak bebas toh. Dan di sini Cici mau bilang bahwa kehendaknya Tuhan itu adalah tidak seorang pun menjadi binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Dan karena itu Tuhan juga punya kehendak bebas untuk memilih orang-orang mana aja nih yang mau diselamatin. Benar nggak? Karena itulah pilihan orang itulah yang dia sayang, yang dia specially gitu ya, yang dia secara spesial dipilih gitu. Nah, Tuhan juga mengatakan bahwa untuk orang-orang pilihan ini, bahwa kita itu akan memanen apa yang kita tabur. Itu udah hukum sebab akibat toh. Tapi kita juga bisa memilih untuk memanen buah yang berbeda. Bener gak? Jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Itu hukum sebab akibat kan teman-teman. Kita punya pilihan nih, kita punya kehendak bebas untuk memilih mau nabur apa dan mau manen apa nih. Ketika kamu tahu, oh aku pengen manennya jeruk aku pengen manennya apel nih, aku pengen manennya durian nih. Mungkin nggak di saat kamu pengen manennya durian, kamu naburnya, kamu masukin bijinya biji jambu, kan nggak nyambung ya, bener nggak sih? Di saat kamu pengen, aku pengen manennya apel nih, nggak mungkin kamu taburnya justru bijinya biji jeruk, kan nggak nyambung. Dan nggak akan tumbuh. Kamu udah tahu itu tidak akan pernah terjadi. Kamu manen jeruk, jadinya apel, itu nggak mungkin. Di sini makanya dikata kita bisa punya pilihan mau tabur apa, karena kita tahu mau manennya apa. Kita juga bisa memilih untuk memanen buah yang berbeda. Itu ada di tangan kita. Buka Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Buka di sini. Ini agak strong ya dari awal ya. Si ayat yang satu ini, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Tapi ini merupakan
teguran juga buat Cici, teguran buat kita semua hari ini, supaya kita lebih baik lagi teman-teman ya. Jangan sesat, katanya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Jadi sama-sama yuk kita memperbaiki diri kita sendiri, supaya bisa lebih baik lagi di dalam Tuhan, dan juga bisa menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan harusnya panen nih. Jangan sampai kita udah ditabur baik sama Tuhan, dipanennya kok buahnya jadinya bedanya gini, gitu ya. Kita sama-sama ya. Oke, Cici udahin dulu sekarang, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap rencana-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau tolong Tuhan setiap kami supaya kami bisa memanen hal-hal yang baik dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk menabur semua yang baik Tuhan, dan juga memakai kehendak bebas kami dengan lebih berhikmat lagi Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sharing hari ini, dan berikan kesehatan untuk kami semua Tuhan Yesus. Engkau berikan damai sejahtera-Mu untuk keluarga kami juga. Biarkan kami bisa berkumpul lagi onsite Tuhan, bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Bye-bye.